Kalian lagi dilema mau upgrade ke iPhone berapa? Mending pikirin ulang deh, apa iya perlukah kalian beli iPhone yang paling bagus? Atau sebenarnya dengan budget tertentu, kalian itu sudah cocok dengan kebutuhan kalian masing-masing? Halo teman-teman, selamat datang di Dogi, dan di video kali ini kita akan bahas antara iPhone 13 atau iPhone 15 nih yang paling oke di tahun 2024. Kalau kalian pengen upgrade, mending tonton video ini sampai akhir ya, karena belum tentu yang terbaik itu yang tercocok buat kalian. Sebelum kita masuk ke videonya teman-teman, sebenarnya kami ingin terima kasih ya kepada Bang Faiz Kan 5021 nih. Karena dia nih setia banget nungguin video ini dibuat. Waktu itu tuh request untuk dibuatkan versus Bang, coba dong saya pengen upgrade iPhone antara iPhone 13 yang terworth it dengan iPhone 15 Pro nih, yang oke lah ya untuk performanya. Beliau tuh komen hampir di setiap video. Contohnya aja di kemarin yang video A55 terakhir itu dia bilang, jangan lupa bikin iPhone 13 reguler versus 15 Pro nya bang. Nah tanya lagi nih di konten SX Max nih, masih menunggu iPhone 13 reguler versus 15 Pro nya bang. Tuh kan, antara 13 dengan 15 Pro ya sebenarnya udah beda ya. Ini base model, ini adalah Pro model. Cuman ya karena kesetiaannya kami akan buatkan video nih khusus nih untuk Bang Faiz sendiri. Nah sebenarnya sama persis ya kayak video-video biasanya, kami akan bahas di 3 aspek teman-teman. Yang pertama nanti kita akan ulik untuk spesifikasinya, terus nanti kita akan lihat untuk kelebihannya dan juga kekurangannya. Untuk harganya sendiri nih, sekarang iPhone 13 base model ini kalau teman-teman cek per hari ini, per tanggal 11 Desember ini ada di sekitar 8,9 jutaan. Jauh lebih worth it daripada dulu pas awal rilisnya. Sedangkan untuk 15 Pro sendiri itu juga sudah turun teman-teman. Bukan turun sih, kayaknya diskon sih, baru diskon aja. Yang awalnya dulu saya dapat di angka 21 juta, 20.999.000. Kalau teman-teman cek sekarang tuh harganya tinggal 18.200.000 ribuan. Jadi untuk dari segi harga 13 ini sangat worth it ya jika dibandingkan dengan iPhone 15 Pro. Kita masuk ke bagian segi layarnya nih teman-teman. Paling kerasa sih sebenarnya dari iPhone 13 dengan iPhone 15 Pro ya. Kalau di 13 kan dia menggunakan layar OLED, itu tuh Retina sih, Super Retina. Dia itu 60 Hz aja nih teman-teman. Ya kalau dibandingin sama yang iPhone 15 Pro, dia sudah 120 Hz. Dan sudah menggunakan LTPO. LTPO itu apa nanti tak jelaskan ya. Cuman untuk kecerahannya sendiri, kalau di iPhone 13 itu kan ada di 1200 nits ya. Kalau di 15 Pro ini ada di 2000 nits, cukup terpaut jauh. Jadi kalau dibawa keluar ruangan atau di bawah sinar matahari, mungkin iPhone 15 Pro ini akan terasa lebih gonjreng atau terlihat seperti itu kalau di bawah sinar matahari secara langsung. Nah tadi ngomong-ngomong tentang LTPO, itu bedanya LTPO, Low Temperature Polycrystalline Oxide. Itu tuh fungsinya apa sih? Itu tuh teknologi yang merujuk kepada backplane sebuah layar OLED teman-teman. Iya, itu tuh kayak kalau teman-teman tahu, kayak misalnya di layar gitu ya. Contohnya aja, ada sebuah lukisan ya teman-teman, ada sebuah lukisan. Nah, kalau teman-teman backplane itu kayak, kalau kalian lihat lukisan, backplane tuh kayak kanvasnya. Jadi fungsinya backplane itu tuh tempat ditaruhnya si pixel-pixelnya kayak gitu. Jadi LTPO tadi itu si backplane-nya ini, teknologi kanvas lukisannya tadi. Jadi itu kegunaannya apa? Ya otomatis kalau ada LTPO, Low Temperature Polycrystalline Oxide ini, dia itu lebih efisien baterai, terus juga bisa nanem pixel-pixel yang lebih padat lagi. Jadi yaitu layarnya bisa 120 Hz, lalu juga bisa disematkan untuk always on display-nya ya. Perbedaan di teknologi layarnya seperti itu. Lanjut dari segi kameranya nih teman-teman. Kalau di iPhone 13 itu kan ada triple kamera ya. Iya, 2 bagian belakang dan 1 bagian depan. Semuanya itu 12 megapiksel dengan hasil yang menurut kami oke-oke aja, dan kami pernah loh buatkan untuk video tes full kameranya. Silahkan klik aja bagi yang belum nonton ya. Terus kalau di iPhone 15 Pro sendiri itu tuh lebih lengkap ya, karena namanya juga Pro model. Bagian depannya atau kamera depannya ya sama 12 megapiksel. Lalu sama-sama ada ultra wide, cuman bedanya kalau yang di Pro model ini ada telenya yang 12 megapiksel juga.
juga. Dan kamera utamanya itu ada di angka 48 megapiksel serta ada tambahan LiDAR sensor yang berfungsi untuk menangkap objek di malam hari menjadi lebih jelas. Cuman secara pengalaman sih menurut kami telenya kayaknya jarang-jarang banget ya saya gunakan. Kayak contohnya kemarin aja waktu nonton Timnas, itu tuh saya baru ngerasain betul karena di tribun ya nonton pemain di bawah lapangan itu kan kayak jauh banget ya. Nah itu baru kerasa, baru pakai telenya sebuah pro model iPhone tuh baru itu. Secara setahun ini kayaknya jarang banget deh saya pakai untuk kamera telenya. Itu tadi dari segi kameranya ya teman-teman. Lanjut ya, dari segi chipsetnya, dari iPhone 13 sendiri dia menggunakan Apple Bionic A15 dengan fabrikasi 5 nanometer. Dan RAM-nya sendiri ada di 4 GB. Masih oke kok, masih oke. Bahkan masih bisa dapat iOS 18 dan masih mungkin 2-3 kali update lagi atau 3-4 tahun lagi masih bisa HP ini long last-nya atau bertahannya. Sedangkan untuk iPhone 15 Pro sendiri itu tuh menggunakan Apple A17 Pro ya dengan fabrikasi 3 nanometer yang sudah support untuk Apple Intelligence. RAM-nya 8 GB, 2 kali lipatnya iPhone 13 base model ini. Terus dari segi memorinya nih, sama-sama start di 128, ada di 256 juga, ada di 512. Bedanya kalau yang 15 Pro ini ada yang sampai 1 terabyte nih. Untuk pembacaannya sama-sama menggunakan NVMe. Woi, ini Apple, bukan Android yang pakainya UFS atau yang lain? Enggak ya, ini sama-sama Apple kok. Jadi sama-sama pakai NVMe. Dari segi sensor, semuanya lengkap teman-teman. Speaker keduanya stereo, NFC jelas ada, Bluetooth yang terbaru jelas ya. Ya lebih baru yang 15 Pro ya, karena dia sudah di Bluetooth 5.3 nih. Terus gyro, kompas, proxy semuanya ada. Kedua HP ini semuanya lengkap. Face ID keduanya ada, cuman bedanya ini pakai notch, yang ini pakai Dynamic Island. Nah bagi kalian yang ketinggalan dari awal nih, silahkan ini saya akan tampilkan untuk rangkuman spesifikasi kedua HP ya, baik di iPhone 13 dan iPhone 15 Pro. Nah kalau yang sudah, kita akan lanjut ke bagian kelebihannya nih teman-teman. Untuk kelebihannya sendiri, iPhone 15 Pro ini itu tuh memiliki kamera yang 48 megapiksel. Sebenarnya tadi udah ke-spill sih. Cuman ya ini saya masukkan kelebihan karena di iPhone 13 base model belum ada. Dan ada telenya, tadi saya juga udah share pengalaman di saat nonton Timnas juga, nonton konser juga, itu tuh kepake nih kamera tele. Dan juga untuk LiDAR sensor yang menangkap cahaya lebih banyak sehingga objek yang di malam hari itu terlihat lebih jelas. Kelebihan yang kedua adalah dari segi chipsetnya yang sudah support untuk Apple Intelligence. Secara pengalaman lagi, kalau iPhone 15 Pro ini tuh kami ngerasain, saya ngerasain itu sangat terbantu ya dengan Apple Intelligence, karena bagaimanapun dia tuh ya nggak semua Apple yang sudah support untuk Apple Intelligence kayak gitu. Terus dari kelebihan yang ketiga adalah dari segi layarnya. Tadi kan juga sempat saya spill ya. Layarnya itu 120 Hz teman-teman, dan sudah Dynamic Island. Itu menurut kami menjadi standar baru untuk sebuah iPhone atau sebuah Apple produk gitu ya. Karena kalau teman-teman ngerasain langsung di Apple 120 Hz-nya itu kerasa beda banget. Saya tuh penggunaan HP itu banyak banget ya teman-teman. Bahkan Android yang 120 Hz saya juga sudah ngerasain sebelum dibawa di sebuah Apple atau iPhone seperti itu. Dan menurut kami di Apple ini 120 Hz-nya oke, enak banget. Walaupun rumornya di iOS 18 dia dibatasi di 80 Hz ya. Cuman 120-nya itu tuh enak banget ya, itu secara penggunaan. Dan kelebihan terakhir dari iPhone 15 Pro ini adalah dari segi baterai dan portnya teman-teman. Iya, karena dia itu sudah Type-C. Sedangkan ya kalau seri 15 itu semuanya sudah Type-C ya. Kalau di iPhone 13 kan dia masih menggunakan Lightning nih. Nah untuk pengecasannya sama sih sebenarnya teman-teman. Cuman ya kalau di iPhone 15 Pro ini sudah dapat untuk reverse charge. Ya dia tuh bisa ngecas HP lainnya walaupun baterainya itu kecil. Kalau yang 15 Pro ini kan ada di 3274 mAh. Kalau yang base model 13 ini kan ada di 3240 mAh. Nggak terpaut jauh, tapi kalau secara penggunaan sih ya kami ngerasain nggak ada beda yang bagaimana-bagaimana sih. Kami secara pemakaian pun
ngecas sehari sekali juga sih. Kelebihan dari iPhone 15 Pro tadi itu menjadi kekurangan dari iPhone 13 base model ya. Ya gimana, enggak ya. Kekurangannya tuh kayak tadi, nggak ada kamera telenya, terus nggak ada lidar sensornya, yang menurut kami tuh kayak sebenarnya penting nggak penting, tapi kalau ada kan keren banget ya, apalagi harganya juga tergolong HP yang bukan murah kayak gitu. Terus dari segi portnya yang masih Lightning, dia tuh kayak ketinggalan nggak sih untuk iPhone 13 base model ini? Terus yang terakhir adalah kekurangannya di bagian chipsetnya yang tidak support untuk Apple Intelligence. Padahal ya sekarang HP-HP tuh udah pakai AI kayak gitu ya. Ya ada sih, Siri-nya tuh ada, cuman kan masih bulat-bulat kayak zaman-zaman apaan kayak gitu. Nah itu untuk kekurangan dari iPhone 13. Nah untuk kekurangan dari iPhone 15 sendiri, 15 Pro sendiri adalah harganya yang mahal banget. Itu yang pertama. Harus tak sebut sih, karena harganya tuh walaupun sudah turun 20-an persen, teman-teman kalau kalian cek di iBox itu ya, turunnya tuh ada di sekitar 21-24% kalau nggak salah dari pertama rilisnya. Dia tuh kan sekarang harganya 18.200.000. Yang bilang itu murah saha, eta teh mahal itu. Terus yang kedua ini masih over specs teman-teman. Siapa sih yang pakai HP dengan spek sebagus ini, terus pakainya cuma untuk WA, pakainya cuma paling edit Canva, apalagi VN, apalagi ya kan? Ini tuh over specs. Padahal sekarang tuh aplikasi sudah banyak banget yang bisa untuk mengakali supaya tidak perlu mengeluarkan budget yang berlebih. Jadi menurut kami ini tuh masih masuk ke bagian kekurangan dari iPhone 15 Pro. Terus kekurangan yang paling kerasa banget secara pengalaman saya adalah nih, kameranya. Jujur, saya paling terganggu dengan BAM kamera iPhone 15 Pro saya sih. Ketika saya taruh ya, dia tuh nggak bisa rata. Ya memang zaman-zaman sekarang tuh memang HP-HP tuh BAM kameranya tinggi-tinggi. Cuman itu menjadi sebuah yang tidak nyaman sih kalau menurut saya ya, pribadi. Untuk saya pribadi tuh nggak nyaman. BAM kameranya menurut kami masih kebesaran. Padahal kan saya sukanya HP-HP yang kecil. Nah itu untuk kekurangan dari kedua HP ini. Oh ya, untuk kelebihan dari iPhone 13 sendiri adalah, tak kasih yang terakhir sih teman-teman, karena menurut kami iPhone 13 itu menjadi iPhone yang worth it untuk akhir tahun 2024. Yang pertama adalah lebih hemat karena sudah sangat cukup terjangkau dari segala aspek. Harganya sekarang tuh 8.900.000 resminya di iBox kalau kalian cek per hari ini 11 Desember. Bahkan ada ya kemarin tuh di komennya salah satu video kami tuh ada yang dapat katanya baru di 7,8. Dan beneran sih teman kami juga ada yang dapat baru, garansi resmi juga ada di sekitar 7 jutaan juga. Jadi menurut kami ini sudah masuk yang ranah lebih worth it lagi ya. Terus kelebihan yang kedua dari iPhone 13 ini adalah iOS 18. Namanya juga iOS terbaru kan, ada beberapa fitur yang mungkin tersemat di smartphone kalian kayak gitu. Terus kelebihan terakhir dari iPhone 13 ini adalah karena ini base model bukan pro model ya. Kalian tuh bisa menyesuaikan keinginan kalian dari segi warnanya nih teman-teman. iPhone 13 base model siapa yang bilang kalau warnanya dikit? Hitam putih ada, merah nih yang saya pegang ada, terus pinknya ya agak pucat tapi kan ada ya. Terus warna biru kalau nggak salah, warna hijau ada kok teman-teman. Masuk ke bagian kesimpulan teman-teman. Menurut kami kalau pingin upgrade iPhone itu tetap lihat balik lagi sih ke penggunanya, kebutuhan penggunanya. Kalau mau di-upgrade ke iPhone 15 Pro yang langsung segalanya tercakupi sih boleh-boleh aja, nggak pernah salah. Sempat kok kami bikin video juga, nggak pernah salah. Cuman salah di bagian budget nggak sih? Jadi kayak buang-buang uang gitu. Cuman kan balik lagi itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau dibilang iPhone 13 ini masih oke, ya bener oke banget. Jadi balik lagi, kalau kalian pengen upgrade iPhone kalian, mending lihat lagi deh kebutuhan kalian untuk saat ini itu apa, dan untuk urgensi belinya itu seperti apa. Nah itu baru bisa dilihat HP terbaik versi diri kalian sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Menurut kalian oke nggak sih
kita bandingin kedua HP ini. Dan BTW terima kasih ya sekali lagi untuk Bang Faizkan 5021 yang sudah komen dan akhirnya menjadi sebuah video khusus seperti ini. Buat kalian yang juga pingin dibuatin video, silahkan komen. Siapa tahu ya kan. Dan kita akan usahakan sekali untuk dibuat videonya sesuai dengan requestan kalian. Saya Feven Michael dari Dogi, pamit undur diri.